Adakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Aksi intoleransi kepada sesama masyarakat Indonesia kembali terjadi. Ada tulisan di sini, bannernya ya, adalah kami seluruh Muslim warga Pakerakang ini, terkhusus RW 02, RT 02 dan RT 03. Jadi ini gabungan ada 2 RT. Menolak keras, ini tulisannya merah, menolak keras untuk pendirian gereja. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali untuk membahas tentang penolakan gereja yang terbaru ini di daerah Makassar, kawan-kawan sekalian. Nanti kita akan cek videonya, letaknya di mana ya, RT mana, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, tentu yang melakukan ini bukanlah semua Muslim, tetapi pelakunya sudah pasti Muslim ya. Itu harus dicatat baik-baik. Tidak semua Muslim seperti ini, tetapi pelaku penolakan gereja ini sudah pasti Muslim. Nah, kali ini teman-teman sekalian kita akan dengarkan mereka menolak pembangunan gereja, bahkan berkata tidak boleh ada ibadah di RT 02, RT 03 sampai selama-lamanya. Kami menolak keras, ya kan? Kami umat Muslim gitu. Menolak ya pendirian gereja dan ibadah Kristen selama-lamanya, kata mereka. Nah, teman sekalian, seperti apa videonya? Mari langsung saja kita simak yang ada berikut ini. Ada tulisan di sini, bannernya ya, adalah kami seluruh Muslim warga Pakerakang ini, terkhusus RW 02, RT 02 dan RT 03. Jadi ini gabungan ada 2 RT. Menolak keras, ini tulisannya merah, menolak keras untuk pendirian gereja dan kegiatan peribadatan di lingkungan kami selamanya. Jadi RW 02, RT 02 dan RT 03, 2 RT ini sama-sama sepakat sebagai warga Muslim menolak keras untuk pendirian gereja dan kegiatan peribadatan di lingkungan kami selamanya. Ini ngeri banget ini. Menolak keras pendirian gereja dan kegiatan peribadatan di lingkungan kami selamanya. Jadi sampai kapanpun ini tidak akan ada izin, tidak akan ada kesempatan bagi orang Kristen beribadah di sana. Nah, menarik teman-teman, kita akan baca beberapa komentar yang diposting oleh Bang Permadi ini. Di foto sore ini, di sebuah komplek perumahan di kota Makassar, sungguh umat yang cinta damai dan penuh toleran, subhanallah, lope-lope. Itu kata Bang Permadi di dalam captionnya. Dan ini ditanggapi oleh banyak orang. Ada kata selamanya teman-teman. So sweet forever ya. So sweet banget ya. Aduh, menolak keras pendirian dan peribadatan gereja selamanya. So sweet forever ya. Apa tanggapan dari netizen ya? Sungguh agama yang damai dan toleran, tapi bohong. Itu dituliskan di sini ya. Saya coba kecilkan sedikit ya supaya bisa baca secara keseluruhan ya. Lalu 1000 masjid tidak bisa menggoyahkan iman seorang Kristiani, tetapi satu gereja bisa mengoyakkan iman 1000 umat. Nah, ini komentar dari Tong Jrot ya. Lalu dari AYD, gerejaku perlu 33 tahun berjuang. Puji Tuhan, sudah berdiri dan megah sekarang. Puji Tuhan ya, Mbak AYD ya, gerejanya di sana sudah berdiri dengan kokoh dan megah lagi ya. Perjuangannya cukup panjang ya, 33 tahun teman-teman. Lalu dari Grisan Natasia, forever and ever, forever and one. Malah jadi nyanyi ya. Sibuk mantengin toleransi di negara lain, sementara di negara sendiri masih ada yang seperti ini ternyata ya. Itu kata Grace Natasia.
Kemudian dari Penariangin, saya Muslim dari Rapok Kaling dengan sadar mendukung pembangunan gereja. Itu kata Penariangin. Saya Muslim dari Rapok Kaling dengan sadar, dia katanya mendukung pembangunan gereja. Ini seorang Muslim yang baik dan sehat rohaninya ya. Kami menolak bekerja dan digaji oleh non-Muslim selamanya. Gini berani nggak ya? Itu kata Reza Zaza ya. Dari TGS Goldrick, ada baiknya mulai sekarang di daerah yang mayoritas nonis menerapkan hal yang sama, biar imbang, biar mereka paham apa itu toleransi. Cie, selamanya, itu kata Okviet Sosandar. Dan komentarnya ada banyak teman-teman, Anda bisa membaca di sini ya. Tidak semua Muslim kayak gini, tapi yang kayak gini udah pasti Muslim. Itu kata Ananda. Tidak semua Muslim kayak gini, tapi yang kayak gini udah pasti Muslim. Waduh, ini sindiran yang sangat keras ya. Lalu dari Om Jom, negara lain sudah sampai di bulan, Indonesia masih stuck di agama. Ya, komentarnya cukup panjang, Anda bisa membaca di sini teman-teman. Dan baik teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama, dan ini memang lucu-lucu. Sangat-sangat lucu gitu ya. Karena mereka takut gitu loh. Ribuan atau jutaan umat ya ketakutan dengan adanya gereja ya. Tetapi orang Kristen ya tidak pernah takut ketika mereka mendirikan rumah ibadah, mendirikan musola, mereka beribadah di jalanan, mereka sholat 5 waktu, pakai toa, ya terdengar di seluruh kota pada saat ajar dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak terpengaruh imannya. Orang Kristen juga tidak kemudian langsung tertarik dengan Islam. Sama sekali tidak, kawan-kawan. Tapi kalau mereka takut nanti itu ada yang murtad, takut nanti orang ikut agama Kristen dan lain sebagainya. Orang-orang yang lemah pasti nanti mereka akan pindah agama. Nah, itu kan sebenarnya urusan pribadi gitu ya. Hak daripada individu-individu ya, atau kelompok tertentu. Karena memang ya negara kita menjamin kebebasan bagi setiap orang ya memilih dan memeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi tidak ada larangan ketika orang kemudian pindah agama. Tapi mereka ketakutan dengan adanya gereja, adanya ibadah Kristen gitu ya. Mereka ketar-ketir gitu. Nah, katanya mereka agama damai. Makanya tadi kita dengar dari Bang Permandi Arya, dia katakan ini agama damai gitu ya. Aksi mereka. Tapi ternyata ya tidak seperti itu kejadiannya. Justru ya mereka selalu intoleran, selalu menunjukkan taringnya bahwa Islam itu ini loh begitu. Makanya kawan-kawan, ada banyak teman-teman Muslim kemudian yang baik-baik kawan-kawan ya, merasa malu gitu loh ya. Bagaimana kita bisa berkata bahwa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, padahal kenyataannya dari tahun ke tahun terus terjadi intoleran, dan pelakunya siapa? Orang-orang beragama Islam. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang kita tidak heran hal itu karena ya sudah firman Tuhan mengatakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Ya, Yesus katakan, "Aku akan memberitahukan ini semua kepadamu supaya kelak jangan kamu kecewa dan menolak aku. Akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, kamu akan dibunuh ya karena namaku, dan orang yang melakukannya ya berpikir dia merasa bahwa sedang berbuat bakti bagi Allahnya." Makanya jangan heran mereka teriak-teriak demi nama Tuhannya, demi nama nabinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan hal itu. Dan itu akan terjadi kawan-kawan. Makanya kita tidak perlu heran terlalu bagaimana ya. Karena ya hal ini memang agenda setiap tahun gitu. Tetap terjadi yang namanya penolakan gereja dan pembubaran ibadah Kristen. Tetapi yang kita lakukan teman sekalian, mari kita tetap menjunjung tinggi nilai kasih, mari kita terus menjunjung tinggi ya toleransi juga ya. Kita hargai ya, kita urus ya, walaupun susah tapi kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa memperoleh izin
dari warga setempat ya. Dan tentu saja kita harus ikut prosedur-prosedur yang berlaku di Republik Indonesia kita. Tetap bersemangat, tetap berpegang teguh pada iman pada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.